Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman, perkenalkan nama saya Orang Setiaji, ini istri saya. Jadi, Nah, ini ada anak pertama Aisyah. Ini anak saya anak pertama nih, kakak Aisyah. Yang kedua ada Aldrik. Nah, dari Aldrik nih ya. Kok kelihatan dari badannya gedean-gede ya, Mami? iya. Ya teman-teman, hari ini kita pengen ngobrol santai aja sih. Kita sharing tentang pengalaman kita ya, Mami ya. Betul. Nah, hari ini kita mau share tentang apa, Mami? Tentang pendidikan anak sih. Tentang Ya. pendidikan anak, teman-teman. Ini kalau kita ngomongin masalah pendidikan anak, karena bis kita juga di pendidikan ya, Mami ya, di Bimbel CEC. Jadi pada hari ini kita benar-benar sih harus mempersiapkan banget ya, Mami, buat pendidikan yang terbaik buat anak-anak kita. Gitu. Mami emang rencana kakak pengen dikuliahin di mana sih? Pengen kuliah di tempat yang bagus pastinya ya. Yes. Dan pasti tempat yang bagus itu dengan ya apa sih? Budget yang tinggi. Budget yang tinggi, Nah, ya, betul. kaum bapak-bapak nih harus kerja keras, teman-teman. Begitu ya, adik kan juga sama ya, Mami ya. Kita pengen memberikan yang terbaik buat anak-anak kita. Iya. Karena orang tua kita juga pun kayak gitu ya, Mami ya. Betul. Diberikan kampus yang terbaik. Jangan sampai teman-teman nanti pas anak kita kuliah bingung dananya kayak gimana. Karena memang ada dua pilihan sih, Mami, buat dana pendidikan itu. Yang pertama, kita pengen sekaligus bayar besar gitu kan, entah itu kita jual aset gitu kan. Karena banyak pengalaman orang tua dulu tuh lebih kayak mereka tuh jual aset untuk pendidikan anaknya supaya dapat pendidikan yang terbaik, bener ya, Mami ya. Nah, sedangkan aset sendiri kalau dijual kan nggak bisa langsung jelek gitu ada yang beli. Adapun kalau misalkan ada yang beli, pasti teman-teman itu harganya miring banget itu. Nah, percuma kan kita dari sekarang kumpulin aset tapi nanti pas dijual harganya miring gitu kan. Oleh karena itu yang pertama adalah tentang aset. Yang kedua, bisa dicicil, Mami. Betul. Itu sedikit-sedikit dari sekarang gitu. Nah, kalau Mami nih lebih kemana sih? Kalau aku harus kayak gimana sih? Nabung pakai aset aja apa kira-kira nabung dari sekarang sedikit-sedikit? Dua-duanya pastinya ya. Iya sih. Pengennya dua-duanya punya aset juga, tapi bisa nabung juga untuk masa depan anak, itu sih gitu. Iya. Kalau bisa dua-duanya dijalanin, kenapa harus pilih salah satu? Betul banget. Iya. Nah, terus pengalaman kita juga ya, Mami ya. Jadi waktu itu sih teman-teman, jadi saya pribadi waktu bulan Maret kalau nggak salah, malah tahun kemarin tuh saya ditawarkan sama teman saya, itu namanya Mr. Deli. Halo Mr. Deli, ini teman kampus saya dulu, Mami. Jadi waktu itu pas bulan Maret kita ketemuan, kita meet up karena ada produk untuk pendidikan anak. Nah, karena kerasa banget ya, Mami ya, orang-orang milenial sekarang kalau ada uang gatel banget ya. Gimana, Iya. Mami? Coba deh. Saya sebagai mama milenials, yang artinya sekarang serba gampang, klik dikit langsung datang paket ke rumah ya gitu. Jadi kalau misalnya ada ini ada uang tabungan atau apa uang simpenan di ATM, ya gampang aja gitu. Dikit-dikit beli, dikit-dikit beli gitu kan. Terus kapan buat tabungan anaknya? Ya ntar pasti mikirnya ya udah ntar lagi juga ada lagi, tapi ternyata kepake lagi gitu. Jadi kayak untuk keperluan mendesak kepake, untuk jajan-jajan kepake gitu. Jadi susahnya di situ sih. Benar. Dan akhirnya waktu itu saya ngambil, Mami. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Karena gini loh, orang tua zaman now teman-teman, kita itu perlu banget pengalaman. Iya, di perut mami ada adiknya ya sayang. Kita cerita lagi ya, Kak, boleh? Boleh ya. Jadi gini, waktu itu saya langsung ngambil, oke, ini bagus nih gitu. Walaupun saya belum sharing sama istri saya tapi tetap ngambil, Mami. Nah, jadi aku waktu itu ngambil tabungan pendidikan buat Aisyah, kakak. Iya. Dedi kan nabung pendidikan buat kakak ya. Waktu itu 1 juta rupiah ya. Jadi kakak Dedi tabungin 1 juta, Ade juga sama 1 juta, biar adil ya, Mami ya. Nah, kita nabungin buat apa sih? Buat pendidikan anak-anak kita kelak gitu. Jadi dari sekarang kita mulai nabung 1 juta rupiah. Dan sebenarnya bisa dibilang ya, untuk nabung sendiri banyak ya, Mami, sistemnya. Kita bisa nabung di bank, kesadaran sendiri. Yang kedua adalah nabung dipaksa gitu. Iya. Nah, kalau kita sering kayak sistem gimana sih, Mami? Kalau tabungan di sini, pertama kalau tabungan di bank kan semau kita ya, dengan kita punya budget sebulan
nabung berapa gitu. Di sini juga sama sih, cuma bedanya kalau mami sih lebih milih yang tabungan terpaksa ya. Soalnya kalau nggak dipaksa tuh uang kepake-pake aja gitu, entah buat kebutuhan yang lain-lain atau yang gimana-gimana gitu. Nah di sini kita nabung untuk di Prudential Syariah. Jadi kita nabung Mami karena kita khawatir banget sekarang kan gimana cara kita bisa menghindari riba yang Betul. Jadi kita ngambil yang syariah gitu. Jadi saya nabungin Aisyah 1 juta, Dede ambil 1 juta, jadi makan dong adek kartunya. Nah kita nanti punya kartu kayak gini teman-teman. Nah digigit. Kita punya kartu kayak gini. Ini seperti kartu apa ya, bisa dibilang ID card lah ya. ID card bahwasanya kita adalah nasabah dari Prudential Syariah gitu. Kita nabung 1 juta sebulan Mami gitu. Nanti selama 20 tahun kalau 1 juta sebulan berarti setahun ada 12 juta ya. Berarti total 10 tahun ada 10 juta, di 20 tahun ada 240 juta. Dan itu murni uangnya ada Mami. Iya. Jadi nanti tinggal diambil aja. Sama kayak nabung di bank. Dan yang manfaat yang selanjutnya adalah kalau nabung biasanya tuh untuk nabung kayak gitu, biasanya prosesnya kan kita kan mikirnya prosesnya nanti susah diklaim, yang namanya di asuransi pasti susah dong diklaimnya. Ini susah nggak sih Dedi? Jadi karena saya punya pengalaman, teman saya juga sudah ada yang sudah ngambil dan itu mudah banget. Layaknya kita nabung di bank Mami. Jadi ada kalau di Prudential Syariah itu namanya buku polis. Nah, jadi buku polisnya nanti tinggal diserahkan gitu kan sama kita, nanti kita bisa bantu urus. Gitu. Jadi tinggal diserahkan. Dari itu juga estimasi cuma sekitar 7-14 hari kok teman-teman. Jadi udah kita ngambil ada stroke apa bisa dibilang cek gitu ya. Setoran ya. Slip Nah, pembayaran. ada slip penarikan ya, ada slip penarikan. Oke, Nanti sorry. kita ambil penarikannya berapa, udah nanti tinggal ditarik aja. Dan setiap bulannya teman-teman itu nanti ada laporan keuangan dari Prudential Syariah yang bakal masuk ke email kita. Gitu. Jadi bisa dicek laporan keuangannya. Itu yang pertama. Jadi nabungnya kepaksa Mami. Nabung yang paksa. Kedua, alokasi dana tertabungnya jelas ya. Betul, Pendidikan. untuk pendidikan jangan sampai kita nabung tiba-tiba ada urgency dan akhirnya tabungan kita kepake. Iya. Kan bisa gitu ya. Nggak jadi lagi nabungnya. Iya, kalau kita nabung di pribadi kan gitu ya. Betul. Ada aja teman-teman, betul ya. Pakai pengen jalan-jalan, ya udah pakai dulu, ntar nyari duit lagi. Iya, pengen beli ini beli itu, oh ini kayaknya bagus deh, jadi beli tabungan diambil aja deh, tabungan anak, akhirnya tabungan anak nggak terkumpul-kumpul lagi gitu. Nah kalau sekarang kita mulai jelas sih buat pendidikan mereka, gitu. Dan selanjutnya adalah di sini ada perlindungan kesehatannya Mami. Mami mungkin ngerasain waktu itu ya, aku belum cerita sama kamu ya, gimana Mami ceritanya? Untuk perlindungan kesehatannya sendiri kemarin ngerasain, nauzubillah min dzalik, ngerasain, semoga nggak ngerasain lagi. teman-teman. Jadi kemarin sebulan apa sih namanya, sebulan Baru sebulan kita nabung. baru sebulan kita nabung itu kita kena musibah. Aisyah harus dirawat di rumah sakit dan dedinya bilang katanya kita bisa pakai kartu itu katanya. Akhirnya kita coba bawa ke salah satu rumah sakit di Tangerang, Siloam. Kita bawa ke situ, memang harus dirawat dan gampang banget. Biasanya masuknya susah atau gimana gitu. Dan ini gampang banget, pakai kartu ini tinggal gesek, kita langsung dapat kamar VIP. Kenapa VIP kita nyebutnya? Biasanya kan kalau VIP standarnya one bed, one bathroom ya gitu. Jadi ternyata memang kita ditempatinnya di kamar VIP gitu. Jadi si kartu ini sebenarnya dia nggak pakai minimum apa namanya sih? Minimum payment ya, maksudnya kayak gimana sih? Oh jadi nggak ada limitnya teman-teman? Oh nggak ada limitnya, iya jadi nggak ada limitnya. Jadi karena si kartu ini enaknya dia pakai deskripsi sih, dia pakai deskripsi one bed one bathroom. Makanya kita dapat kamar VIP. Jadi sampai kapanpun si kartu ini nggak akan kena inflasi. Artinya dia sampai kapanpun tetap one bed one bathroom. Sekalipun si minimum per harinya harga kamarnya itu 1 juta, tapi tetap di cover gitu. Karena kemarin kalau nggak salah Siloam per hari 1,4. Tapi alhamdulillah itu tercover semua. Aisyah dirawat 5 hari total. Kalau dilihat dari stroke-nya itu 12 jutaan gitu. Oke teman-teman, jadi itu tadi bener ya kata Mami. Jadi kartu ini dia punya fasilitas yang pertama
one bed one room. Jadi sampai kapanpun one bathroom. Jadi sampai kapanpun teman-teman fasilitas kesehatannya kita dapat perlindungan kesehatan untuk di setiap rumah sakit se-Indonesia itu kita dapat kamar VIP. Tuh, jadi namanya orang tua mami, aku sebagai kepala keluarga ya ngerasa apa ya, bisa dibilang ngerasa bahagia banget bisa memberikan fasilitas kesehatan yang terbaik buat anak kita gitu, karena banyak banget mami gitu orang-orang di luar sana apa ya, ketika namanya anak sakit kan kita sebagai orang tua pengen berikan yang terbaik dong gitu, tapi terkadang ada yang apa ya, anak kan kalau namanya sakit ini ya rungsing banget gitu kan, jadi kalau dia sekamar bisa bertiga berempat itu yang ada anak gak apa ya, kurang istirahat. Namanya orang sakit kan butuh istirahat yang istilahnya total supaya mereka itu bisa dapat apa bisa bilang masa pemulihannya tuh cepat gitu. Yang bila sih dengan kita namanya manusia kita harus ikhtiar kan gitu kan. Ini saya ikhtiar, saya nabung di Prudential Syariah. Niat kita teman-teman jangan sampai salah niat. Niat kita adalah untuk pendidikannya anak kita gitu. Tapi selama kita nabung mami, kita diproteksi kesehatannya, kita dilindungi kesehatannya, kamar VIP sampai kapanpun, sampai 20 tahun itu. Nah setelah 20 tahun kalau misalkan memang mau dilanjutin teman-teman, ini ada proteksi kesehatannya, ada perlindungan kesehatannya sampai anak kita, selama kita nabung teman-teman sampai 20 tahun. Jadi sampai kapanpun kita dapat kamar namanya kamar VIP dari awal kita nabung di sini sampai 20 tahun ke depan. Nah kalau udah 20 tahun gimana? Tinggal nanti bayar proteksi kesehatannya aja teman-teman gitu. Dah paling itu sih, dan alhamdulillah sih teman-teman kita udah banyak yang merasakan, terutama apa namanya teman-teman kampus kita, teman-teman alumni pesantren juga ya mami ya, yang mereka sudah apa ya, bisa dibilang saya thank you gitu, sudah memperkenalkan produk ini kepada teman-teman kita gitu, karena intinya di sini kita tidak mengajak sih, kita cuma memberikan informasi aja buat teman-teman, bener kan? Ya kita buat informasi, tapi buat teman-teman yang mau ya silahkan hubungin kita. Iya, jadi intinya kesimpulannya dari kita share ini sebenarnya ya, banyak di luar sana belum tahu ya. Iya, kita belum tahu ini manfaatnya ya kan. Karena kita udah ngerasain pertama manfaatnya itu kita bisa nabung terpaksa sih. Ya memang harus begitu sih. Kalau untuk kita sendiri, untuk kami sendiri memang kayak nabung terpaksa itu ketolong banget gitu, karena ya kalau nggak gitu pakai lagi uangnya. Terus kedua, yang alokasi dana tertabungnya itu jelas gitu. Jadi memang benar kita tujukan untuk pendidikan anak, ya kan. Yang ketiga, enaknya di sini dapat fasilitas. Tapi semoga sih kita nggak pakai fasilitasnya gitu. Tapi sekalipun kita ada urgent ke sana, uang tabungannya tidak terpakai. Tetap aman Tetap teman-teman. aman. Jadi kan banyak mami orang-orang berpendapat di sana, aku kan berarti selama aku nabung, nanti let's say nabung di tahun ketiga terjadi apa-apa sama anak kita gitu, nauzubillah misalnya kita teman-teman ya. Nah terus butuh biaya perawatan rumah sakit sampai misalkan 120 juta. Apakah uangnya itu keambil apa enggak uang tabungannya itu teman-teman? Sama sekali tidak. Ya, jadi itu adalah bisa dibilang manfaatnya ya, itu yang membedakan ya fasilitas yang didapatkan daripada teman-teman nabung di tempat lain. Tuh, kita teman itu aja dari saya Awang Setiaji dan Saya Dewi. nah buat teman-teman yang mau info lebih lanjutnya, lebih jelasnya, karena ini lagi corona ya Mas ya. Iya, sebenarnya kita pengen share ke teman-teman secara langsung, tapi karena kita lagi social distancing ya, gitu. Jadi social distancing mami. oh my god. Jangan. Untuk kita enggak. Iya. Lanjut. Iya, karena sekarang lagi social distancing, jadi kita pun harus Work from home. Iya, kita pun harus jaga diri kita sendiri dan orang lain dengan tidak saling berkumpul dan semoga kita dijauhkan dari segala penyakit dan musibah. Ya, jadi buat teman-teman yang mau informasi lebih lanjut, langsung aja WhatsApp kami ataupun video call. For further information, langsung aja video call kami biar lebih jelasnya nanti kita bisa adakan
apa ya? Konferensi pers. Bukan. Kita bakal adain informasi via video call ya. Iya, sharing langsung lewat video call. Iya, teman-teman mohon maaf kalau panjang banget video, nanti kita bakal cut ambil yang paling. Enggak, ini mau diedit dong pasti. Iya, benar. Iya kan? Edit aja. Iya, ya udah. Teman-teman terima kasih banyak atas waktunya sudah mendengarkan video kami. Kita jujur teman-teman membuat video ini dari hati kita yang paling dalam untuk informasi yang terbaik buat teman-teman, semoga bermanfaat karena kita sudah merasakan fasilitasnya. Oh iya teman-teman, informasi baru untuk kartu ini katanya tanpa masa tunggu ya untuk COVID-19 ini. Nauzubillah min zalik. Kalau misalnya memang seseorang terkena COVID-19 ini bisa di cover juga pakai kartu full di covernya teman-teman. Jadi enggak sih, ini bukan aji mumpung kita jualan di masa enggak, lebih kayak ngasih informasi sih teman-teman. Ya, why not kita memproteksi diri kita. Betul. Ya kan, ya daripada nanti kan di sana kita sendiri apa sendiri ngurusin amit-amit ya orang itu, ketika orang tersebut terkena musibah virus dia apa sendiri, segala melakukan sendiri gitu. Jadi ketika kita punya kartu ini ya setidaknya kita tidak merepotkan orang yang di rumah. Betul. Karena aku punya teman mami kena COVID-19 dan biaya perawatannya itu sudah habis sekitar 35 juta. Wow. Sure, benar teman-teman. Coba di cross itu yang nggak ditanggung loh teman-teman. Itu pakai biaya pribadi mami. Ya, itu harus pakai biaya pribadi. Dan kenapa enggak sih kita memproteksi diri kita gitu, sekalipun amit-amit semoga kita dijauhin. Ya, tapi kita lihat banyak kasus ya gitu. Jadi sedia payung sebelum hujan. Ya, tuh, sedia payung sebelum hujan. Terima kasih banyak. Iya, teman-teman. Oke, simpan. Jadi kita ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye. Semoga bermanfaat ya.